Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini, sore hari ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lebih 55 menit, dimana Zona Forex akan memberikan review gambaran dari pergerakan XAUUSD dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa perkembangan kelanjutan di sore hari ini, langsung aja kita lihat di chart. Di sini yang pertama kita akan mulai dengan hitungan-hitungan range ya. Saya akan menjelaskan beberapa range dari karena hari ini hari terakhir, hari Jumat untuk candle weekly, dimana hari ini terakhir ya sampai penutupan nanti jam 4 pagi besok, dan penutupan di mandi juga. Tapi yang pertama di sini kita ukur dulu selama hari Senin sampai dengan hari Jumat ini, di mana range pergerakan biasanya rata-rata $50 ya. Adapun kalau dia bergerak cukup signifikan satu minggu itu bisa mencapai 75 sampai dengan 80. Kalau kita ukur untuk saat ini ya, yang sedang berjalan sudah menempuh kurang lebih $59,41. Berarti sudah di atas ya, di atas hampir $60 daripada pergerakan selama satu minggu ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jika mana hari ini dia menutup lebih daripada $60, kurang lebih dia bisa mencapai $75 ya. Ini untuk range rata-rata satu minggu ke belakang. Karena kalau kita lihat dari pergerakan minggu kemarin, kalau minggu kemarin range-nya tidak terlalu besar. Di sini Anda bisa lihat ini hanya mencapai kurang lebih 48 ya, di bawah $50 di minggu kemarin. 2 minggu yang lalu ini yang lebih tinggi range-nya. Ya, ini berkisaran kurang lebih sebentar. Ini ya, sebentar saya geser ke sini biar kelihatan. Ya, 80-an ya, $80 range-nya. Jadi kalau hari ini menggapai range rata-rata di atas 60, area minimal $75, bisa mencapai sampai dengan menguji high weekly ya, yaitu 1687. Ini dulu yang pertama. Tapi kalau kita turunkan di time frame daily dengan hitungan rata-rata range pergerakan di kisaran 20 sampai dengan $30 dengan low saat ini di 1660 ya, low-nya kurang lebihnya 1658 ya, kurang lebih di sini ya, 58an 59. Ini sudah mencapai rata-rata $15 sampai dengan sesi Eropa ya. Ini sudah sesuai ya, rata-rata segitu kalau sesi Asia sampai dengan sesi Eropa 8 sampai $15. Dan kalau menutup di range 20 sampai dengan 30 ini bisa mencapai ke high weekly ya. Jadi antara dia akan menguji strong resistance sampai dengan high weekly-nya, yaitu di 1687.98. Antara 1680 ya, di kisaran di sini sampai dengan 1687.98. Tapi tentunya apakah hari ini bisa mencapai ke sana? Minimal kita punya gambaran kalau naik sampai sana. Ya, kalau naik sampai sana pasti ada batasan-batasan level yang harus dia breakout untuk mencapai ke area sana. Dan nanti malam pasti juga ada informasi berita ya. Kalau turun sampai berapa? Nah, ini pertanyaan menarik. Kalau turun dengan adanya high yang hari ini, di mana posisinya kalau turun itu pertama saya pastikan mendekati wilayah support dan wilayah 78,6%, yaitu 1652 sampai dengan 55 area sini. Oke, kalau dia berhasil breakout sampai dengan range $30, kurang lebih 1641-an ya. Nih, ekor terakhir, low terakhir di hari kemarin, yaitu 1641-an, itu range $30. Berarti antara 1652 sampai dengan 1641 ya. Itu kalau penurunan. Jadi batas atasnya adalah 1680 sampai dengan 1687, batas bawahnya 1641 sampai dengan 1652-an. Oke, kita udah menemukan di situ ya, kalau strong buyer akan menuju ke atas, kalau strong seller akan menuju ke bawah. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam selama sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Kalau kita perhatikan di sini terjadinya penguatan, di mana sudah saya sampaikan ya di analisa pagi tadi,
dimana kita memiliki area pantau 1664 untuk resistennya, dan area ini terjadi breakout impulsif bullish, artinya posisi di candle 4 jam sudah berhasil bergerak memakan daripada candle warna merah, dan ini kemungkinan besar akan menuju ke area 1680 dengan range saat ini sudah mencapai $15. Seperti itu ya. Tapi hati-hati ya. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena posisi sebenarnya tadi kenaikan ini kalau di time frame kecil ini sudah breakout di 1 jam sebelumnya. Kalau di time frame 4 jam kan memakan waktu kurang lebih 4 jam dari jam 12 siang sampai jam 4 sore. Candlenya impulsif bullish. Dan target kita ini kan sudah saya gambarkan di tadi pagi ya. Targetnya adalah 1674.95, hampir sampai area sini. Apakah area sini akan terjadi penolakan untuk retest dulu? Bisa terjadi ya, retest 1664 baru dia terbang lagi, atau dia langsung breakout. Kita bisa lihat, kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu untuk berita nanti malam. Berita nanti malam tanggal 30 September 2022 ini menarik sekali. Ada personal income ya, personal income di mana previousnya adalah 0,2%, forecastnya 0,3%, jadi ada kenaikan 0,1%. Jika mana aktualnya sesuai dengan forecast, maka terjadi indeks dolar akan menguat. Oke, indeks dolar akan menguat, yang terjadi di XAUUSD akan terjadi penurunan secara data. Oke, personal spending ini juga hal yang sama, pukul 19.30 tanggal 30 September 2022. Previousnya 0,1%, forecastnya 0,2%. Ini juga ada kenaikan 0,1%. Di mana nantinya aktualnya sesuai dengan forecast atau di atasnya forecast, maka indeks dolar akan menguat. XAUUSD akan terjadi penurunan. Dan ini wajib Anda perhatikan karena dampaknya pasti besar ya, karena high impact ya. Kemudian di yang lain ini banyakkan sih the Fed ya, beberapa parlemen akan cuap-cuap nih ya, ceritanya seperti itu. Salah satunya tanggal 1 Oktober dini hari ada Fed William speak juga, terus kemudian ada Fed Barkin speak. Ini juga banyak yang cuap-cuap ya, bukan langsung Powell-nya tapi anggota parlemennya yang mengatakan di beberapa acara lah, intinya seperti itu. Kalau kita lihat pukul 19.30 mengidentifikasi bahwasannya indeks dolar menguat, XAUUSD terjadi penurunan. Cuman ini juga harus diperhatikan ya. Yang selalu saya katakan, berita itu kadangkala sentimen pasar melihatnya lain. Seperti itu. Kenapa? Karena posisinya seperti ini. Kayak contoh kemarin hasilnya bagus, tapi kenapa XAUUSD naik, indeks dolar malah turun. Dan di situ memberikan teridentifikasi bahwasanya hasil bagus, the Fed makin agresif dalam menaikkan suku bunga karena dia merasa ekonominya kuat. Dengan suku bunga dinaikkan, dia merasa resesi pasti masih akan lama gitu loh. Nah, dengan adanya, tapi dampak di negara lain yang terjadi akhirnya goyang ekonominya. Salah satu yang terbaru ya, berita yang lagi panas adalah Inggris akan mencari pinjaman yang besar-besaran untuk memompa ekonominya di negara tersebut gitu loh. Dan disitulah yang akhirnya pemain besar, pelaku pasar ya, memanfaatkan harga emas murah yang dijadikan safe haven, melakukan pembelian. Nah, ini yang berpengaruh dari hari Rabu dan hari Kamis kemarin terjadi penguatan pada XAUUSD. Tapi bisa juga ya, makanya tetap hati-hati. Makanya kenapa kegunaan stop loss itu perlu ya, menahan hal-hal yang seperti itu. Kadang berita muncul tidak sesuai dengan ekspektasi gitu loh. Ngerti ya? Ya memang kadang searah, kadang tidak. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Makanya selalu saya ingatkan yang paling penting ya, jangan gerusah-gerusuh ya, jangan keburu-buru untuk entry posisi. Ya, itu dulu, apalagi Anda tidak menggunakan stop loss. Karena apa? Setiap area-area penting yang saya gambarkan di sini, kenapa saya selalu tulis pantau pattern terbentuk. Karena apa? Karena area tersebut kalau ada pattern terbentuk, minimal Anda bisa entry. Kenapa di hari Rabu kemarin banyak yang mengalami stop loss ya? Karena mereka tidak melihat adanya pattern terbentuk di hari
hari Rabu ya, hari Rabu mungkin juga hari Kamis. Ya memang pasti ada yang profit, ada yang enggak, itu wajar gitu loh. Tapi Anda harus hati-hati. Contoh ini saya harus membahas ya, supaya teman-teman apa yang Anda lihat, Anda tonton di analisa zona forex ini minimal Anda itu bisa memahami, meminimalis yang namanya resiko. Contoh, Anda perhatikan dari hari ini saya bahas yang dikenaikan besar sekali ini ya. Dari terendahnya ini membentuk bullish engulfing ya. Memang saya nggak menyarankan untuk buy karena saya melihatnya potensinya turun gitu loh. Tapi kalau sudah ada konfirmasi candle besar hijau seperti ini, kayak tadi pagi saya menyarankan untuk buy dengan taking profit minimal di 1674. Jangan terlalu besar-besar juga untuk taking profitnya gitu loh. Tadi kan saya berikan informasi ya di sini ya, pattern terbentuk. Nah, ini kan pattern terbentuk di 1 jam time frame, ada impulsif bullish. Anda boleh buy di sini. Anda dapat harga di 66 atau 65 dengan taking profit di 70 atau 74, ini udah bagus. Gitu loh. Udah di atas $5 loh apa yang Anda dapatkan. Itu dulu yang pertama. Ya. Dan di sini juga hal yang sama, kalau Anda cari posisi sell selama pergerakan ini, ada nggak di area-area penting seperti ini? Contoh, ini ada resisten di sini. Ini impulsif bullish semua. Kapan Anda bisa sell? Tapi kenapa Anda ada sell di sini? Nah, pertanyaan saya itu berarti apa? Anda keburu-buru dalam melakukan entry posisi, tidak memikirkan dampaknya dulu, tidak memberikan batasan daripada resikonya. Adapun sudah dikasih batasan, wah saya sudah pasang SL, udah 3 kali stop loss, 5 kali stop loss. Ya, pada dasarnya sebenarnya Anda kan tahu gitu loh resikonya apa. Tapi kalau Anda kurang hati-hati ya, meskipun saya sempat memberikan informasi juga ya, karena apa? Ini saya jelaskan sekali lagi ya. Kenapa? Karena range yang sudah ditempuh dalam 1 hari adalah sudah $30, dan saya memang sedikit spekulasi di mana time frame kecil di M5 ya, waktu itu M5 sudah membentuk bearish engulfing. Saya hanya mencoba dan memberikan informasi, batasan resikonya juga nggak cukup besar gitu loh. Ya, dengan apa yang sudah kita dapatkan taking profit di beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, kita udah dapatkan taking profit yang cukup lumayan gitu loh. Dengan resiko kemarin yang saya informasikan tidak terlalu besar, meskipun akhirnya kena stop loss. Kan seperti itu. Ya memang ada saya beberapa baca komen di mana saya biasanya menginstruksikan 1 jam, tapi kok ini 5 menit sudah dipakai. Yaitu alasannya kenapa? Karena range-nya sudah $30. Saya beranggapan range $30 itu sudah ada penolakan. Dan kalau saya bacanya di 1 jam, pengambilannya terlalu tinggi, terlalu besar, dan resikonya pasti terlalu melebar, terlalu beresiko. Makanya saya coba lihat di situ dengan taking profit yang menyesuaikan dengan kondisi target ya kan. Nah, kebetulan di M5 muncul bearish engulfing, dan akhirnya